Ada sebuah kisah yang menceritakan sebuah romansa manis antara sepasang muda-mudi yang dalam sekejap berubah menjadi tragedi yang mengenaskan. Karena cinta telah berubah menjadi sebuah obsesi mengerikan, seorang pria tega mengeksekusi mantan kekasihnya sendiri dengan cara menguburnya hidup-hidup hanya karena tidak rela diputuskan begitu saja. Jadi, begini kisahnya. Jasmine Kaur adalah seorang wanita berusia 21 tahun yang lahir dan besar di desa Naraingar, Sangrur, India. Di desa itu, Jasmine hidup dengan rukun, makmur dan bahagia bersama keluarga yang terdiri dari ayah yang tidak pernah disebutkan namanya di media, ibu yang bernama Rashpal Kaur, kakak laki-laki yang bernama Sukhmanpreet Kaur, serta seorang adik laki-laki yang bernama Gurmanpreet Kaur. Orang-orang terdekatnya menggambarkan Jasmine sebagai pribadi yang cantik, manis, dan ramah. Selain itu, Jasmine juga dikenal sebagai gadis dengan hati yang baik. Tanpa pamrih, gadis itu selalu berusaha membantu orang-orang di sekelilingnya. Singkatnya, menurut mereka, Jasmine adalah sosok sempurna yang kecantikannya terpancar baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Saat menginjak remaja, Jasmine dan keluarganya mengalami sebuah situasi yang sangat berat karena sang ayah tiba-tiba jatuh sakit sehingga tidak mampu bekerja lagi. Selama ayahnya sakit, Jasmine lah yang merawatnya sepanjang hari karena ibu dan kakak laki-lakinya harus menggantikan sang ayah dalam mencari nafkah. Adapun adiknya, kala itu masih terlalu kecil untuk dapat diandalkan. Tidak ada media yang menyebutkan apa penyakit ayah Jasmine saat itu. Tetapi diketahui, gadis itu menjalani peran sebagai perawat ayahnya selama bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya sang ayah meninggal dunia. Kehilangan sosok ayah jelas menciptakan luka di hati Jasmine. Namun, gadis itu tidak pernah menyesali hari-hari yang dihabiskannya untuk merawat sosok yang merupakan cinta pertamanya itu. Malah, meski melelahkan, masa-masa itu justru menjadi kenangan bersama sang ayah yang paling berharga bagi Jasmine. Dan karena pengalaman merawat ayahnya itulah, akhirnya Jasmine menemukan cita-cita dan tujuan hidupnya, yakni ia ingin menjadi seorang perawat. Cita-cita itu berhasil memotivasi hidup Jasmine. Mati-matian gadis itu belajar tanpa kenal lelah sepanjang masa sekolahnya demi mewujudkan segala mimpi-mimpinya tersebut. Tujuannya spesifik. Jasmine ingin menempuh pendidikan tinggi keperawatan di Australia dan tinggal bersama paman dan bibinya di Adelaide. Dan setelah perjuangan panjang, cita-citanya itu pun tercapai. Jasmine diterima di sebuah kampus ternama di Australia yang bernama University of South Australia in Adelaide. Sebenarnya di awal ibu Jasmine sempat tidak menyetujui putri satu-satunya itu pindah ke Australia. Namun, setelah berdiskusi panjang dengan Jasmine, akhirnya Rashpal pun dengan berat hati mengizinkan Jasmine untuk mengejar mimpinya. Meskipun itu berarti, gadis itu harus tinggal jauh darinya. Setelah mendapatkan restu ibunda, Jasmine pun berangkat dari India ke Australia untuk mewujudkan segala cita-citanya. Untungnya, meski merantau jauh dari kampung halaman, gadis itu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa sehingga tak sulit baginya untuk mendapatkan teman di Australia. Bahkan, menurut teman-teman di kampusnya, Jasmine adalah pribadi yang menyenangkan dan mudah disukai. Meskipun memiliki banyak teman di Australia, bukan berarti Jasmine jadi sibuk menghabiskan waktunya hanya dengan bermain saja. Karena kenyataannya, di sana gadis itu dapat menyeimbangkan kehidupan sosial dan akademisnya dengan sangat baik. Di luar perkuliahan, gadis itu bahkan juga mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai perawat di Panti Jompo Southern Cross di North Plympton, Adelaide, Australia. Di samping itu, di tengah-tengah kesibukannya berkuliah dan bekerja, Jasmine bertemu dengan seorang pria India berusia 22 tahun bernama Trikjot Singh. Latar belakang Trikjot tidak begitu banyak terbuka di media. Tetapi, sepanjang yang diketahui sampai video ini dibuat, lelaki itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, di mana ayahnya yang bernama Mohan Singh berprofesi sebagai petani dan ibunya yang bernama Jasvir Kaur hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Trikjot berkuliah di kampus yang sama dengan Jasmine, yakni UniSA in Adelaide. Lelaki itu mulai masuk pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan ilmu komputer. Dan tak jauh berbeda dengan Jasmine, sejak masa sekolah Trikjot sudah dikenal sebagai siswa cemerlang yang berprestasi.
Keahliannya adalah di bidang komputer dan pengembangan perangkat lunak. Di kelas 10 SMA, nilai akhir laki itu bahkan mencapai 95% dan naik menjadi sekitar 96% di kelas 12. Dengan nilai itulah, Trickjot mampu mengejar pendidikan tingginya hingga ke Australia untuk menjadi seorang ahli di bidang komputer. Dipertemukan di kampus yang sama sebagai mahasiswa perantau yang juga berasal dari negara yang sama, membuat sebuah ikatan tak kasat mata terjalin di antara Jasmine dan Trickjot. Berawal dari teman berbagi cerita akan kerinduan kepada keluarga di kampung halaman, cinta pun perlahan-lahan tumbuh di hati keduanya. Tak butuh waktu lama sejak saling mengenal, Jasmine dan Trickjot pun akhirnya memutuskan untuk berkencan di pertengahan tahun 2020. Dan seperti romansa muda-mudi pada umumnya, hubungan yang terjalin antara Jasmine dan Trickjot pun berlangsung dengan sangat indah dan manis pada awalnya. Mereka saling mencintai dan menyayangi, serta selalu ingin bersama satu sama lain sepanjang hari. Terutama bagi Trickjot, perasaannya kepada Jasmine tidaklah main-main. Lelaki itu sangat mencintai Jasmine hingga sangat takut kehilangan gadis itu. Trickjot bahkan telah menyiapkan rencana masa depan yang matang agar dirinya dapat dengan cepat menikah dengan Jasmine. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa takut kehilangan yang dimiliki Trickjot itu lama-kelamaan mulai terasa berlebihan. Lelaki itu mulai menunjukkan sifat mengontrol, obsesif dan posesifnya kepada kekasihnya. Semua gerak-gerik Jasmine harus selalu senantiasa dalam pengawasannya. Ia tidak segan-segan memeriksa siapa saja yang berbicara dan berkirim pesan dengan gadis itu. Trickjot pun mulai membatasi lingkup pertemanan Jasmine. Lelaki itu akan sangat marah jika Jasmine mengobrol, bertukar pesan, dan berteman dengan lawan jenis. Mulanya Jasmine menganggap hal-hal itu sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Trickjot kepadanya. Sehingga meskipun kadang merasa tidak nyaman, Jasmine masih bisa menerima dan melakukan permintaan-permintaan tidak masuk akal dari kekasihnya itu. Tetapi lama-kelamaan Jasmine pun merasa sesak. Apalagi saat Trickjot mulai mencurigainya setiap dia pergi keluar bersama teman-temannya. Masalahnya kemarahan Trickjot seringkali tak beralasan. Sampai-sampai Jasmine keluar bersama teman-temannya yang perempuan pun Trickjot bisa mengamuk habis-habisan. Trickjot benar-benar tak memberi gadis itu ruang untuk bernapas. Akhirnya, saking tertekannya Jasmine dengan kelakuan Trickjot, pelan-pelan gadis itu pun mulai berusaha menjauh dari kekasihnya itu. Namun usaha gadis itu untuk pelan-pelan menjauh dari kekasihnya gagal. Trickjot yang kehidupannya hanya berputar di Jasmine tentu langsung merasa jika sikap gadis itu berubah sedikit saja. Menyadari bahwa Jasmine mulai cuek kepadanya dan hubungan mereka pun mulai longgar, Trickjot mulai dilanda kekhawatiran. Tak ingin putus, Trickjot pun langsung meneror kekasihnya itu untuk mengajaknya bertemu. Dan karena pesan-pesan dan panggilan dari Trickjot cukup mengganggu, Jasmine pun akhirnya bersedia bertemu dengan Trickjot untuk membicarakan seputar hubungan mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu di suatu tempat pada tanggal 9 Januari 2021, tepat di bulan ke-9 setelah mereka berpacaran. Saat itu, Trickjot langsung mengkonfrontasi Jasmine perihal sikapnya yang tiba-tiba berubah. Namun, tanggapan Jasmine ternyata tidak seperti yang ada dalam pikirannya. Karena setelah Trickjot menginterogasinya panjang kali lebar, Jasmine malah dengan mudahnya langsung memutuskan lelaki itu. Gadis itu memang telah cukup lama menahan kalimat itu, karena berada di hubungan yang tidak sehat sangat membuatnya frustasi. Apalagi permasalahan dari hubungan mereka sebenarnya bukan hanya seputar sikap Trickjot yang posesif saja, tetapi juga halangan restu dari keluarga sang lelaki. Sejak awal orang tua Trickjot memang menentang hubungan sepasang muda-mudi itu karena tidak mau putranya berhubungan dengan gadis yang keluarganya lebih mapan dari keluarga mereka. Hal-hal itulah yang kemudian menumpuk dan membuat Jasmine semakin yakin untuk mengakhiri hubungannya dengan Trickjot. Diputuskan secara sepihak, Trickjot tentu saja tidak terima. Tetapi Jasmine tidak peduli, gadis itu sudah sangat muak dengan hubungan mereka. Sehingga bagaimanapun Trickjot memohon kepada gadis itu, Jasmine tetap teguh pada pendiriannya. Diperlakukan seperti itu, Trickjot merasa diinjak-injak oleh Jasmine. Harga dirinya runtuh. Hati Trickjot pun dipenuhi dengan perasaan marah dan terhianati.
Meski begitu, Trikjot tidak mau melepaskan Jasmine begitu saja. Trikjot ingin Jasmine hanya menjadi miliknya selamanya. Hingga kemudian, obsesinya terhadap gadis itu mulai berubah menjadi aksi yang mengerikan. Pria itu mengirimkan pesan-pesan yang berbau penghinaan, pelecehan, dan ancaman kepada Jasmine. Dan ketika Jasmine mengabaikan pesan-pesan itu, Trikjot pun mulai melakukan hal yang lebih ekstrim lagi, yakni menguntit gadis itu. Tak berhenti sampai situ saja, Trikjot juga nekat mengunggah video lama yang menunjukkan kebersamaan mereka saat berada di kamar hotel di akun TikToknya sebagai ancaman bagi gadis itu. Dan karena video itu, pada tanggal 6 Januari 2021, Trikjot bersama salah seorang tetua keluarganya mendatangi rumah bibi Jasmine untuk melamar gadis itu. Namun lagi-lagi cara itu tidak berhasil juga membuat Jasmine kembali kepadanya. Malah, setelah mengetahui Trikjot menyebarkan video tidak pantas itu setelah mereka putus, paman dan bibi Jasmine langsung mengusir Trikjot dan saudaranya di hari itu juga. Meski begitu, pria itu tetap tidak menyerah. Setiap hari Trikjot mengikuti Jasmine kemana-mana, mulai dari ke kampus hingga ke panti jompo tempat kerjanya. Bahkan pernah di suatu malam, Trikjot menunggu Jasmine keluar dari tempat kerjanya dengan berdiri di samping mobil gadis itu. Kala itu kondisi Trikjot dipengaruhi oleh salah satu jenis narkotika, sehingga segala ocehannya pun tidak jelas dan melantur. Lelaki itu kemudian mulai mengancam Jasmine dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengakhiri hidupnya sendiri jika gadis itu tidak mau juga kembali kepadanya. Namun ancaman itu lagi-lagi tidak mempan untuk Jasmine. Gadis itu tetap kukuh mengabaikan semua ancaman dan hinaan yang dilontarkan mantan kekasihnya itu. Meski tampak abai, Jasmine tetap merasa risih karena diganggu setiap hari. Akhirnya, pada tanggal 9 Februari 2021, Jasmine pun melaporkan semua tindakan mantan kekasihnya itu ke kantor polisi. Dan karena melihat kecenderungan kriminalitas yang lebih berbahaya dari laporan Jasmine, polisi pun langsung mengurus laporan tersebut dengan memberikan sebuah peringatan kepada Trikjot karena sudah menguntit Jasmine. Namun teguran polisi hanya berlaku sementara bagi Trikjot, karena sebulan kemudian lelaki itu merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan untuk melampiaskan dendam dan amarahnya kepada sang mantan kekasih. Bagi Trikjot, jika dirinya tidak dapat bersama dengan Jasmine lagi, maka siapapun tidak boleh memilikinya. Sore hari pada tanggal 5 Maret 2021, Trikjot pun mulai mempersiapkan rencana jahatnya itu. Dengan santai, lelaki itu pergi dari kamar kosnya menuju sebuah toko peralatan rumah tangga yang bernama Bunning Smile End yang terletak di bagian barat Adelaide. Sampai di toko itu, Trikjot dengan tenang dan sambil bersenandung memasukkan pengikat kabel, lakban, sarung tangan, dan sekop ke dalam trolinya. Dan kemudian membelinya dengan uang tunai. Setelah membayar belanjaannya, Trikjot pun kembali pulang ke kosnya untuk mematangkan kembali rencana jahatnya. Malam pun tiba. Sebelum menjalankan aksinya, Trikjot mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya dan menaruhnya ke ponselnya yang lain untuk menciptakan sebuah alibi bahwa dirinya sedang berada di rumah. Kemudian, Trikjot pun mencuri kunci mobil milik teman sekamarnya dan berkendara menuju panti jompo tempat Jasmine bekerja. Trikjot hafal jadwal Jasmine, sehingga ia tahu bahwa di hari Jumat itu, Jasmine sedang menjalani shift malamnya. Sampai di panti, Trikjot dengan siaga menunggu Jasmine keluar dari pintu gerbang. Tak ada perasaan takut ataupun gelisah yang meliputinya malam itu. Dirinya sudah sempurna dikuasai oleh amarah, sehingga tidak mampu lagi berpikir jernih. Lalu, tepat ketika gadis itu keluar, Trikjot pun langsung menyergapnya. Posisinya siap, satu tangan mendekap gadis itu, satunya lagi digunakan untuk menutup mulutnya. Saat itu Jasmine berusaha meronta sekuat tenaga, tapi apa daya, gadis itu kalah tenaga. Dengan cepat Trikjot menyumpal mulut Jasmine dengan lakban agar tidak mampu berteriak. Dan kemudian ia pun mengikat tangan serta kaki gadis itu dengan tali kabel yang dibelinya. Dan terakhir, lelaki itu pun menutup mata Jasmine dengan lakban yang sama yang digunakannya untuk menutup mulut gadis itu. Selama Trikjot mencoba menyekapnya, Jasmine sebenarnya tidak tinggal diam saja. Ia terus berusaha menyelamatkan dirinya malam itu dengan meronta dan mengerung sekeras yang ia bisa. Tetapi pada akhirnya,
itu semua tetap sia-sia karena tenaganya tidak lebih besar dari tenaga Trickjot. Lalu, setelah memastikan Jasmine tidak berdaya, Trickjot pun memasukkan Jasmine ke bagasi mobil yang dibawanya. Gilanya, semua itu dilakukan Trickjot di depan panti jompo tempat Jasmine bekerja. Jalanan yang sudah sangat sepi kala itu turut andil dalam melancarkan aksi gila yang dilakukan Trickjot. Setelah selesai dengan rencana awalnya, Trickjot pun langsung menancapkan gas mobilnya untuk membawa gadis itu pergi sejauh-jauhnya. Ia berkendara sejauh lebih dari 650 km dan berhenti di daerah Death Rock dekat Hawker di Flanders Ranch. Sampai di sana, Trickjot pun membuka bagasi mobilnya dan menemukan Jasmine sudah sangat lemas. Kemudian, Trickjot mulai mengeluarkan pisau dari sakunya dan mengiris bagian leher Jasmine sehingga cairan merah pun mengucur dari sana. Entah apa maksudnya melakukan hal itu. Mungkin niatnya ia ingin mengeksekusi Jasmine dengan memotong nadi lehernya. Namun masalahnya, sayatannya itu sebenarnya sangatlah dangkal sehingga tidak mampu mengakhiri hidup Jasmine. Setelah melakukan penyayatan kepada Jasmine, Trickjot pun mulai menggali tanah dengan sekop yang dibelinya untuk mengubur gadis itu. Di tengah proses, Trickjot mulai menyadari bahwa menggali tanah untuk kuburan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal dirinya harus bergerak cepat sebelum pagi datang. Akhirnya, meskipun galiannya masih dangkal, Trickjot memilih untuk mempercepat aksinya. Lelaki itu kemudian berjalan ke bagasinya lagi, dan di sana Jasmine sudah terkulai dengan sangat lemas. Pergerakan dari gadis itu pun mulai minim, tetapi napasnya masih terasa, yang mana berarti Jasmine masih hidup. Tak memperdulikan hal itu, Trickjot langsung mengangkat tubuh Jasmine dari bagasinya dan membawanya ke lubang galian. Tak dihiraukannya gerungan lemah dari Jasmine. Dendam telah menguasai laki-laki itu sepenuhnya. Dengan tega dan tanpa nurani, Trickjot tetap menutup tubuh Jasmine yang masih menggeliat sesekali dengan tanah galian. Dan setelah segalanya selesai, Trickjot pun pulang kembali ke kosannya seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya pada tanggal 6 Maret 2021, Jasmine yang tidak datang ke panti jompo dan juga tidak bisa dihubungi mulai dicari oleh rekan kerjanya. Mereka merasa aneh. Sebab sebelumnya, tidak pernah sekalipun gadis itu membolos ataupun terlambat selama bekerja di sana. Karena mulai khawatir, mereka pun menghubungi rumah paman dan bibi Jasmine untuk menanyakan keberadaannya. Namun, mereka justru kaget. Karena keponakannya tidak pulang semalaman dan mereka mengira Jasmine masih berada di panti jompo. Panik dan khawatir pun langsung bercampur menjadi satu di hati paman, bibi serta rekan-rekan kerja Jasmine. Mereka pun segera melaporkan kehilangan gadis itu kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tentang kehilangan Jasmine, kecurigaan polisi langsung tertuju kepada Trickjot, mantan pacar Jasmine yang pernah mereka berikan peringatan karena menguntit gadis itu. Polisi pun langsung menangkap Trickjot dan menginterogasinya. Diam-diam Trickjot sudah menduga bahwa polisi akan langsung mencurigainya, sehingga ia pun sudah menyiapkan skenario untuk itu. Di hadapan polisi, Trickjot dengan lihai berpura-pura terkejut akan berita kehilangan Jasmine dan berkata bahwa ia tidak mengetahui keberadaan kekasihnya itu sama sekali. Trickjot juga beralibi bahwa kemarin ia berada di rumah sepanjang hari. Mendengar itu, polisi pun memperbolehkan lelaki itu untuk pulang, meskipun kecurigaan masih tersisa di sisi mereka. Sukses dengan kebohongannya kepada polisi di hari itu ternyata tidak membuat Trickjot tenang. Lelaki itu gelisah sepanjang malam karena takut salah membuat pernyataan dan malah merugikannya di masa depan. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Trickjot pun datang kembali ke kantor polisi dan mengubah kesaksiannya. Kali ini skenarionya lain lagi. Dia berkata kepada polisi bahwa sebenarnya mereka bertemu di hari itu untuk mengakhiri hidup bersama. Namun di lokasi dirinya berubah pikiran sehingga Jasmine memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan setelahnya, Trickjot pun mengaku bahwa dirinya lah yang memakamkan jasad Jasmine di wilayah Flanders Ranch. Polisi yang mendengar pernyataan itu pun segera menyita ponsel milik Trickjot untuk memeriksa pesan chat dari Trickjot ke Jasmine. Namun, polisi tidak menemukan pesan yang mengarah ke rencana mengakhiri hidup bersama. Malah, yang mereka temukan hanyalah pesan-pesan mengerikan dari Trickjot untuk Jasmine. Meski begitu, polisi yang menginterogasinya memilih untuk mengikuti alur yang diciptakan oleh lelaki itu. Sang polisi kemudian bertanya,
di mana lelaki itu memakamkan jasad mantan kekasihnya. Dan Trickjot pun dengan sukarela membawa polisi ke lokasi di mana dia mengaku telah mengukur jasad Jasmine. Perjalanan menuju lokasi pemakaman yang sangat jauh hingga memakan waktu sekitar 5 jam membuat polisi semakin yakin dengan kecurigaan mereka kepada Trickjot. Namun mereka memilih untuk diam dan tetap pura-pura percaya kepada Trickjot agar lelaki itu dapat terjebak lebih dalam lagi. Sesampainya di sana, mereka pun segera menggali kuburan Jasmine yang tebalnya hanya 30 cm. Dan di sana, mereka menemukan tubuh Jasmine dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya terikat, sementara mulutnya tertutup lakban. Dan di lehernya terdapat sebuah sayatan yang tidak begitu dalam. Kemudian, setelah menemukan jenazah Jasmine, mereka pun langsung meringkus lelaki itu atas dugaan pengeksekusian. Trickjot yang tiba-tiba disergap pun merasa sangat terkejut. Tetapi kemudian, dirinya segera menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang fatal. Sehingga akhirnya, lelaki itu pun tak banyak melawan. Sementara Trickjot digelandang ke dalam mobil polisi, tim forensik pun datang untuk memeriksa jenazah Jasmine. Setelah hasil otopsi keluar, terbukalah tabir kenyataan bahwa Jasmine tidak pernah mengeksekusi dirinya sendiri, melainkan dikubur hidup-hidup oleh Trickjot karena ditemukan tanah di sistem pernapasannya. Penyelidikan pun segera dilakukan dan polisi pun menemukan beberapa bukti dari rekaman CCTV yang terdapat di toko perkakas rumah tangga yang didatangi Trickjot, kamera dashboard yang terpasang di mobil teman sekamar lelaki itu, serta di depan panti jompo. Kemudian, persidangan atas kasus ini pun dilaksanakan di Australia. Dan pada Juli tahun 2023, Trickjot pun resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan yang telah dilakukannya kepada mantan kekasihnya itu. Sementara itu, kepergian Jasmine meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarga dan sahabat-sahabatnya, terlebih bagi Rush Paul Kaur, ibu dari Jasmine. Wanita itu bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya nyawa Jasmine. Ia menyesal karena telah memberikan izin kepada putrinya itu untuk pergi ke Australia. Rush Paul pun mulai berandai-andai. Andai dirinya tetap tegas kala itu, mungkin ia masih memeluk Jasmine hingga hari ini. Begitu pikirnya. Setiap hari, hati Rush Paul tersayat-sayat jika membayangkan betapa takut dan sakitnya Jasmine di malam itu. Meski begitu, tak ada lagi yang bisa dilakukannya selain perlahan mengikhlaskan kepergian putrinya itu. Dirinya tidak mampu memutar kembali waktu untuk mengembalikan Jasmine. Pada akhirnya, tak ada yang pernah menyangka bahwa gadis ceria dan berhati malaikat itu harus menemui akhir hidup yang tragis di tangan mantan kekasihnya sendiri.